Model pembelajaran Talking Stick yang beranggotakan Teguh Fajar Rasidin, Hafid Michel Haria, Ade Rizky, Irgi Fahraji Putra, Ardi, Vicky Prayoga, dan Muhammad Bakri. Pengertian model pembelajaran Talking Stick yaitu salah satu metode pembelajaran kooperatif yang melibatkan penggunaan tongkat berbicara sebagai alat bantu. Dalam metode ini, peserta didik hanya boleh berbicara ketika mereka memegang tongkat tersebut. Model ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi disiplin dan keterampilan komunikasi peserta didik. Nah, kemudian ada pun langkah-langkah model pembelajaran dari Talking Stick. Pertama, persiapan. Pendidik menyiapkan materi pembelajaran yang akan dibahas. Yang kedua, penyampaian materi. Pendidik menyampaikan materi secara singkat dan jelas kepada seluruh peserta didik. Kemudian yang ketiga, membentuk kelompok. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, biasanya 4-6 orang. Kemudian yang keempat, diskusi kelompok. Setiap kelompok mendapatkan situasi yang telah disampaikan oleh pendidik. Adapun yang kelima, presentasi hasil diskusi. Setelah diskusi selesai, pendidik meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Keenam, refleksi dan klarifikasi. Pendidik memberikan umpan balik terhadap presentasi setiap kelompok. Ketujuh, evaluasi dan penutup. Pendidik melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kemudian selanjutnya, adapun kelebihan serta keunggulan dari model pembelajaran Talking Stick ini. Pertama, meningkatkan partisipasi setiap peserta didik dan mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Kedua, meningkatkan disiplin membantu peserta didik untuk belajar. Ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi, melatih peserta didik untuk berbicara dengan ikhlas dan mendengarkan secara efektif. Kemudian yang terakhir, meningkatkan ketenangan, mendorong keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran melalui interaksi langsung. Kemudian yang selanjutnya, kekurangan. Adapun kekurangan dari model pembelajaran Talking Stick ini, pertama, waktu yang terbatas, memerlukan waktu yang cukup lama untuk memberikan kesempatan berbicara kepada semua peserta didik. Kedua, potensi dominasi. Nah, model pembelajaran Talking Stick ini berisiko bahwa beberapa peserta didik mungkin mendominasi diskusi meskipun menggunakan tongkat berbicara. Ketiga, tantangan manajemen kelas. Membutuhkan manajemen kelas yang baik agar diskusi tetap terarah dan semua peserta didik mendapatkan kesempatan berbicara. Kemudian yang terakhir, kesulitan dalam kelompok besar. Model ini mungkin kurang efektif jika diterapkan dalam kelas dengan jumlah peserta didik yang sangat besar, karena sulit untuk memastikan semua peserta didik mendapatkan giliran berbicara. Kesimpulan, dengan memahami dan mengimplementasikan model pembelajaran Talking Stick ini, pendidik dapat menciptakan suasana belajar yang interaktif dan kolaboratif, serta membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Apakah ada yang hadir? Oh, tidak ada, Pak. Masih semua, Pak. Apakah sudah makan semuanya nih? Alhamdulillah. Jadi kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi kita pada hari ini adalah anjuran menuntut ilmu. Baik, anjuran menuntut ilmu. Kita akan membahas secara bahasanya dulu. Anjuran menuntut ilmu dari bahasa tolak ayat dulu dari bahasa Arab adalah menuntut, artinya meminta. Sedangkan secara istilahnya
Kalau secara istilahnya adalah sebuah kegiatan yang mengisi diri dengan hal yang baik dan memanfaatkannya. Kenapa harus memanfaatkannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa harus memanfaatkan ilmu? Karena ilmu itu dipakai seumur hidup. Bagus. Karena ilmu itu bak buah pohon. Jika pohon tanpa ada buah, kira-kira rugi tidak kita menanam pohon? Rugilah. Karena menanam pohon itu perlu waktu yang lama, ya kan? Perlu waktu yang lama. Selanjutnya ada dalil yang menyinggung tentang kewajiban menuntut ilmu, yaitu dari hadis dalilnya adalah dari hadis riwayat Muslim, yaitu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ayo sama-sama ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sekali lagi. Talabul ilmi fardhatun secara perkataannya akan Bapak terjemahkan, jadi silakan Anda catat untuk terjemah perkataannya. Jadi Bapak akan menjelaskan perkataan. Baik, kalau sama-sama talabul artinya meminta atau menuntut, al-ilmu artinya adalah ilmu pengetahuan, fardhatun diwajibkan. Ini kata penting nanti ini. Diwajibkan atas kulli setiap muslim dan muslimah, yaitu muslim perempuan. Jadi timbullah pertanyaan, kenapa fardhatun? Kenapa timbul perkataan diwajibkan? Nanti kita akan membahasnya. Pertama, dari surah Al-Baqarah. Yaitu Rasulullah itu wa'allama Adam al-asma, bahwasanya Allah langsung mengajarkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Adam, tahu manusia pertama di dunia, yaitu yang diberikan kepada Nabi Adam itu bukanlah langsung awal, bukanlah yang hal-hal yang lainnya, melainkan adalah ilmu. Yang pertama diberikan adalah ilmu. Kenapa Nabi Adam perlu diberikan ilmu? Karena Allah Maha tahu apa yang di depan dan apa yang di belakang. Maksudnya itu apa yang akan terjadi di masa depan dan apa yang sudah terjadi di masa lampau. Allah akan tahu bahwasanya Nabi Adam akan diturunkan ke bumi dan Nabi Adam perlu ilmu atau pengetahuan supaya Nabi Adam bisa bertahan hidup di muka bumi dan menciptakan keturunan yang kita sebagai keturunannya. Itu dari sebuah Al-Baqarah. Terus Bapak ini adalah pertanyaannya sebenarnya adalah ayat apa pertama kali diturunkan di muka bumi ini? Ayat apa? Alhamdulillah. Coba baca sama kami.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terima kasih saudara Fakri. Jadi ada kata situ ikro, bacalah. Perlu kita ketahui salah satu kegiatan menuntut ilmu itu atau pendidikan tak lain dan tak bukan adalah membaca. Jadi membaca ini adalah cara kita untuk membuka potensi kita untuk membaca. Nah, setelah itu ada kisah antara dua sahabat, yang mana dua sahabat ini sama-sama ngaji di Padang. Nah, katakanlah kita ambil dua contoh dari kawan kita, yaitu saudara Ananda Alfie dengan Ananda Ari. Mereka berdua ini rajin di Padang. Jadi kalau umpamanya saudara Ananda Alfie ingin ke masjid, ayo kita ajari yang kita sholat. Jadi mereka ini ingin membuat keputusan supaya mereka ini ingin mencapai tujuannya mereka masing-masing. Saudara Ananda Afif, dia ingin mencapai tujuannya yaitu mencari ilmu pengetahuan, dan Ari dia fokus ke hanya untuk ibadah saja. Nanti kita akan ketahuan apa perbedaan hanya orang yang fokus ibadah, orang-orang yang fokus ibadah, dan orang-orang yang fokus ke pendidikan. Jadi setelah si Afif ini dan Ari berpisah cukup lama, jadi Afif ini pulanglah dia dari perantauan untuk ilmu, bertemu lagi dengan Ari. Ari itu ketemunya di sebuah gua Datanglah Afif ke dalam gua itu, bertemulah dia. Ari sedang sholatnya itu mengalami mayat tikus, mayat bangkai tikus, dan di depannya itu dan di sejarahnya itu bangkai tikus. Lantas bertanya Afif kepada Ari, kenapa engkau melakukan demikian? Nanti jawabannya agak logis. Menurut Afif memang agak logis, tapi tidak susah dengan syariat agama Islam. Ari yang mengalungkan bangkai tikus lehernya, tak lain tak bukan adalah mengingatkan dia akan kematian. Jadi bukan haji ibadahnya. Bisa jadi aku mati ini. Bisa jadi aku bakal mati detik-detik atau menit-menit kemudian, dan tak siap dengan amalan untuk amalan di akhirat. Makanya dia diletakkan di kalungannya mayat tikus sendiri. Tapi orang yang pendidikan dia tahu apa hukum mayat-mayat bangkai-bangkai di tubuh kita ketika sholat. Apa hukumnya? Membatalkan sholat karena itu najis. Nah, itulah yang membedakan kenapa kita harus menuntut ilmu khususnya ilmu agama. Jadi ilmu itu terbagi jadi dua. Ada yang tahu itu ilmu dunia? Ada yang tahu ilmu dunia? Jadi ilmu dunia ini berkaitan tentang contoh seperti fisika, kimia, apalagi kira-kira MTK, bahasa Inggris, bahasa Spanyol. Makanya yang tidak berkaitan secara langsung ke agama. Bukan berarti tentang ilmu matematika itu ada boleh belajar dulu, karena matematika diperlukan untuk fikih mawaris, yang mana fikih mawaris ini berkaitan tentang akidah. Akidah ini bisa jadi ke akidah Allah, tauhid, hadis, itu makanya. Lantas timbullah tadi pertanyaan. Katanya tadi menuntut ilmu itu diwajibkan. Yang mana diwajibkan? Keduanya ini wajib, cuma beda ada pembagiannya. Ilmu dunia adalah jadi ilmu dunia ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini contohnya dalam satu kelas wajib mereka menuntut ilmu, tapi dia bisa meninggalkan umpamanya matematika atau fisika kimia. Afif bisa fisika kimia. Cukup Afif saja yang tahu dalam satu kelas ini bilang sudah apa hukumnya.
mempelajari ilmu dunia. Makanya fardu kifayah, satu orang saja mewakili sekelompok orang kita. Sedangkan fardu ain berarti setiap kepala orang, 1, 2, 3 itu berarti 10, 6 orang di sini berarti wajib mempelajari ilmu akidah, tauhid, akidah akhlak dan sebagainya. Itu yang membedakan fardu kifayah dan fardu ain. Sampai sini paham? Baik, setelah ini Bapak ingin kepada Anda semuanya membuat dua kelompok dan kalian diskusikan lagi materi ini, memperdalam materinya. Nanti kita akan memasuki tahap selanjutnya metode pembelajaran kita. Silakan berkelompok. Silakan diskusi mandiri berkaitan tentang materi kita, anjuran untuk ilmu. Sebagai seorang infak dan harus pindah karena kita dunia di perjalanan Pak, apa saja tadi Pak? Apa ya? Ya, jadi macam-macam ilmu itu ada dua, yaitu ada ilmu dunia atau pembagian. Itu seperti matematika, fisika, kimia. Kalau ilmu pembagian itu pakai tentang tauhid, akhlak itu lakukan hadis. Agak sih Pak. Baik, semuanya sudah dapat semuanya materinya? Baik. Tolong singkirkan semua kursi-kursinya. Ayo kita buat lingkaran ini. Pendidikan terlingkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayo, siapa tuh? Ade. Aduh. Ardi Siregar akan mendapatkan pertanyaan, yaitu pertanyaannya adalah apa arti dari tolak ayat tubuh? Bapak itu meminta Pak. Bagus. Tepuk tangan dulu. Baik, kita mulai lagi surah dari Qul Huwallahu Ahad. Kita mulai lagi Kita lanjut saja dari saudara Ardi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aduh. Tidak bisa seperti itu. Ya, coba. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apa hadis yang berkaitan tentang menuntut ilmu? Itu hadis riwayat Muslim. Ya, apa isinya? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimati. Bagus, beri aplaus dulu.
Nah, jadi materi kita sudah selesai pada hari ini ya. Tidak perlu kita duduk ya. Ini udah mau pulang lagi. Jadi kesimpulannya adalah menuntut ilmu itu sangat diperlukan sebagai landasan hidup kita. Karena untuk melakukan sesuatu itu kita perlu ilmu. Jadi jangan nanti kalian nggak semangat untuk ilmu, karena untuk ilmu sudah dibagikan dari langsung dari Rasulullah, diwariskan oleh Imam Muslim, di mana Imam Muslim ini termasuk orang yang sikoh dan perbuatannya dan kuat dari kepalanya. Jadi bisa dipastikan bahwasanya di situ soleh. Baiklah, mungkin dari sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.